Assalamualaikum sob, selamat datang di 2022. Jadi ini adalah video pertama di mana saya akan membuat lagi video panduan tips dan trik cara memaksimalkan antena sobat dan mendapatkan seluruh siaran digital. Kalau di tahun sebelumnya saya membuat itu tanpa contoh, tanpa praktek gitu ya. Itu banyak banget sobat yang nanyain gitu, ada nggak contohnya, kalau bisa ditambahin praktek lapangannya. Oke, jadi di video ini langsung ya, jadi saya jelaskan dan langsung saya praktekkan. Nanti sobat bisa lihat alat apa aja yang saya gunakan, dari antenanya, STB-nya, sampai instalasi di TV-nya. Oke, jadi di sini yang perlu sobat ketahui adalah di tahun 2022 ini adalah ASO, dimana artinya analog switch off. Siaran analog nantinya akan dimatikan selambat-lambatnya itu di akhir tahun ini ya. Jadi semuanya dimigrasi ke TV digital. Jadi TV digital ini tidak butuh parabola, hanya menggunakan antena TV biasa, antena TV apapun bisa. Tapi perlu disesuaikan dengan lokasi sobat ya. Kalau lokasi saya di Depok, walaupun termasuk kota dan dekat dengan Jakarta, tapi kawasan sini banyak pohon tinggi dan rumah-rumah tingkat gitu, bangunan tingkat gitu ya. Akhirnya menjadi halangan, hambatan ya untuk mendapatkan sinyalnya. Jadi di sini yang pertama yang paling penting adalah yaitu antenanya. Di tempat saya itu wajib banget tinggi, melebihi atap rumah. Kalau ada yang nanya kena petir nggak ya, itu sudah resiko. Karena dari zaman dulu yang namanya antena TV itu resikonya ya kena petir. Karena kalau misalkan kita yang naruhnya pendek di daerah Depok sini, itu nggak akan dapat siaran digital sama sekali. Jadi memang benar-benar harus tinggi melebihi bangunan sekitar. Di sini saya menggunakan antena HDU25 dan yang pernah saya coba di sini itu yang maksimal HDU25, terus antena Thor ya. Terus ada beberapa antena lagi tapi itu di rumah orang tua saya yang jaraknya mungkin sekitar nggak nyampe 100 meter deh dari sini. Tapi di tempat saya ternyata lebih susah, jadi hanya dua antena itu aja yang tembus mendapatkan seluruh siarannya. Oke, langsung aja yuk kita praktek seperti apa sih antena yang saya gunakan. Oke, ini jadi lokasinya ya, dari samping terlihat seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya datarannya tinggi sob, tapi banyak bangunan tinggi sekitar. Oke, ini kalau dari depan rumah saya tampilannya seperti ini ya. Jadi entah berapa meter, yang pasti sih di atas 10 meter itu kayaknya. Oke, ini sekali lagi ya. Ini udah di atas dan ini dia saya jarak dekatnya, dan di sini saya menggunakan kabel RG6 atau kabel parabola. Sobat bisa pakai kabel Kitani, tapi jangan yang Kitani yang murah ya, yang mahal, yang bagusnya gitu ya. Ini saya pakai kabel parabola, jadi RG6 yang tebel, biasanya kaku dan dalamnya juga tebel ya. Tembaganya itu RG6 dengan RG59 tuh beda. Jadi pakainya yang kabel ya setara parabola lah ya. Oke, ini dari samping, jadi dia mengarah ke belakang rumah dan masih di atas genteng rumah saya sedikit ya, karena itu penting banget. Dan sebenarnya saya juga sudah pasang di belakang pakai tiang, dan ini bisa ditarik ke atas ya tiangnya. Tapi zong, jadi banyak bangunan tinggi di belakang tuh sobat bisa lihat, dan itu tujuan arah saya ke kiri situ ya. Jadi ini dia halangan belakang rumah saya, sangat-sangat tinggi gedungnya, jadi susah mendapatkan sinyalnya. Oke, jadi kita lihat dari sudut sebelah sana ya, supaya lebih jelas arah antenanya, karena arah antena ini sangat penting sekali ya. Jadi ini ada celah sedikit, jadi saya masih punya kesempatan untuk mendapatkan sinyal. Nah, ini dia lokasinya. Jadi itu dia arah saya yang ada celah ya. Walaupun di sana ada gedung Lazada, tapi tidaknya masih mendapatkan sinyal. Dan ini sudah pindah-pindah lokasi ya sob, jadi nggak sembarang naruh lokasi, dan perjuangannya juga nggak sebentar. Jadi ya itulah medannya di atas, dan memang saya putar-putar manual tanpa aplikasi ya. Oke sob, itu tadi antena yang saya gunakan. Jadi memang butuh waktu lama ya, itu nggak sebentar masang antena di sana, udah pindah-pindah. Terus ternyata yang bagus ya di depan tadi ya, jadi ya mau nggak mau ditaruh di situ. Walaupun sebenarnya saya pingin taruh di belakang gitu ya, biar lebih mudah ya kalau buat otak-atik ya, naik turunin antena, ganti-ganti antena gitu ya, karena di depan sudah padat banget lokasinya ya. Tapi mau gimana lagi, karena ternyata maksimalnya hanya di lokasi tersebut. Jadi itu pun pemasangannya dari pagi, siang, malam baru dapat maksimal sob, jadi nggak sebentar. Dan saya membutuhkan dua orang, jadi yang satu ya biasa yang lihat sinyal di bawah gitu di TV-nya, terus yang satu lagi ya di atas putar-putar antena. Jadi sekarang lebih mudah ya, ada WhatsApp video call, jadinya lebih cepat aja. Oke, sekarang saatnya instalasi di bawah. Jadi apa saja yang saya gunakan di sini, saya tidak menggunakan jack antena umumnya ya. Jadi sobat bisa lihat langsung videonya. Oke sob, jadi di sini kalau sobat TV-nya masih TV jadul seperti saya, maksudnya TV jadul tuh keluaran lama yang belum digital ya. Jadi ini walaupun sudah LED tapi dia belum digital. Makanya saya membutuhkan alat khusus, yaitu namanya set-top box. Jadi ini dia set-top boxnya, dan kita juga menggunakan remote-nya.
Jadi remote-nya bukan remote TV ya. Untuk operasionalnya nanti menggunakan remote dari set-top box-nya juga. Oke, di sini saya menggunakan kabel HDMI, contohnya seperti ini ya. Dan kalau sobat TV-nya masih TV tabung, itu tenang aja, masih bisa kok menggunakan kabel RCA seperti ini. Jadi kayak VCD, DVD gitu ya. Terus untuk antenanya yang tadi ya, kabelnya kalau bisa jangan ada sambungan ya. Jadi ini kabel dari atas tanpa sambungan sob. Dan banyak yang salah di sini nih, bukan salah ya, tapi mereka tidak paham gitu. Jadi jangan sampai ada serabutnya yang menyentuh tembaga ini sob. Kemudian saya menggunakan konektor yang namanya F5. Jadi ini saya sambung menggunakan jack untuk antena ya. Jadi dari F5 ke jack ini ya. Jadi dia tinggal dipasang, diputar aja nanti. Oke, kemudian untuk bagian belakangnya. Jadi kalau sobat pakai RCA pastinya tinggal dicolokin aja ya RCA-nya. Kalau HDMI ya di HDMI ini akan saya pasang dulu semuanya. Oke, yang pertama saya pasang adalah kabel antenanya sob. Jadi tinggal diputar aja. Kenapa saya pakai yang ini? Karena memang ini lebih awet daripada jack antena yang biasa. Itu biasanya ketekuk miring begini ya, patah gitu. Itu copot tembaga yang dijepitnya, karena dijepitnya juga cuman pakai baut atau mur kecil gitu ya, jadi dia nggak kuat. Oke, kita pasang HDMI-nya dulu yang pertama ya. Jadi ini wajib banget sih menurut saya kalau sobat pakai TV LED atau LCD. Kemudian yang RCA tinggal dicolok aja, tapi kalau sobat nggak butuh ya jangan dicolok dua-duanya ya. Oke, kemudian ini saya colokkan untuk antenanya. Untuk yang satunya adalah lockout kalau sobat masih butuh siaran analog, tapi di sini nggak butuh ya karena siaran di Jabodetabek itu sebenarnya sudah lengkap. Oke, ini saya colok dulu. Dan bagi sobat yang mau menggunakan IPTV-nya itu sebenarnya bisa ya, bisa YouTubean juga. Jadi menggunakan tambahan dongle WiFi dan itu nggak semua STB bisa. Kalau untuk Tanaka sih bisa ya, itu sudah ada reviewnya juga. Sobat tinggal cari aja di satelit Parabol Depok. Jadi di sini kita fokus ke STB-nya. Jadi kalau sudah terpasang seperti ini nih contohnya. Oke, jadi sekarang langsung aja ya kita nyalakan STB-nya. Ini saya menggunakan set-top box Tanaka. Bagi sobat yang mau beli mungkin nanti linknya ada di deskripsi video ya. Dan yang versi terbaru ya, ini versi lama sebenarnya. Oke, di sini adalah instalasi pertama kali ya. Biasanya sih tinggal di oke doang, jadi nggak diisi semua pun nggak masalah. Ini saya lanjut aja ya, saya next. Kemudian untuk setting TV-nya. Kalau misalkan sobat sudah diinstalasi, biasanya ini ada di dalam menu-menu settingnya ya. Jadi di sini langsung aja kita skip, kita oke terus aja ya. Oke, ini langsung kita scan sekarang. Jadi prosesnya lumayan lama. Ini videonya saya percepat. Oke, ini sudah selesai. Kita mendapatkan 49 siaran ya. Jadi di 2022. Oke, jadi ini siaran-siarannya. Kita coba cek satu persatu ya. Jadi SCTV, Indosiar, ini kualitasnya sudah HD. Jadi yang HD itu biasanya muncul di sebelah kanan juga ya, kanan layar TV, dan dari menu ini juga ada tulisan HD-nya juga. Oke, kita nggak akan cek semua, jadi kita cek aja channel-channel yang nasional yang biasa kita tonton ya. Oke, ini saya kecilkan dulu suaranya supaya tidak terlalu berisik ya. Kemudian ini banyak channelnya, sobat mungkin bisa lihat sendiri di layar ya. Oke, ini ada TV One digital. Untuk beberapa TV nasional yang terkenal termasuk TV One dan ANTV ini sayangnya dia belum HD, tapi sudah bening banget sob. Ini tuh berasa seperti nonton DVD ya. Jadi DVD kan juga sudah lumayan bening, walaupun sekarang ada yang namanya Blu-ray gitu ya, yang lebih bening lagi. Biasanya itu untuk siaran-siaran bioskop atau yang sobat mungkin sering download tahu ya. Oke, ini ada Berita 1 HD. Jadi ada channel-channel yang baru ya, yang nggak ada di analog. Jadi di sini ada. Untuk TVRI-nya juga banyak, ada TVRI Sport, TVRI biasa, nasional, Jabar. Terus Trans TV HD. Untuk Trans TV ini alhamdulillah sih untuk Jabodetabek juga sudah HD sekarang ya. Kemarin sempat belum HD, sekarang sudah HD. Jadi sama seperti daerah-daerah lainnya. Untuk jumlah channel setiap kota itu terkadang berbeda-beda ya. Jadi tergantung kota sobat apakah sudah mulai bersiaran semua. Tapi yang pasti di 2002 ini adalah terakhir ASO ya. Jadi akhir tahun itu diharapkan sudah mulai dihentikan siaran analog. Jadi sobat harus menggunakan STB digital atau TV digital. Kalau untuk antena sekali lagi bebas ya. Oke, ini bening banget. Jadi pasti puas deh kalau sobat nonton bola. Dan di sini pastinya bolanya gratis. Di sini ada RCTI. Untuk net ini sayangnya belum HD ya, padahal dia ada siaran HD-nya juga di TV satelit ya, di parabola gitu. Dan sebenarnya mungkin bisa HD. Cuman ya kita mungkin nunggu waktu aja ya. Terus ini ada RCTI, MNC, GTV, iNews.
Dan ini channelnya kemungkinan ada yang double ya. Jadi 49 tuh biasanya siaran TVRI-nya ada dua, karena di sini kalau antenanya bagus itu bisa ketangkap siaran TVRI Bandung ya. Jadi ini ada RTV juga. Oke, setelah saya cek bener ya. Jadi untuk TVRI-nya ini ada dua. Jadi TVRI yang Jakarta, yang pemancar dari Jakarta, dan pemancar dari Bandung, masuk semua. Oke, misalkan saat sobat nonton siarannya macet-macet. Jadi solusinya bagaimana ya? Itu sobat tinggal tekan info aja 2 kali. Biasanya ada ber ya, itu di tengah-tengah itu, ber di bawah sinyal yang naik turun. Ber itu adalah intinya yaitu ada sinyal yang terganggu gitu ya, jadi ada error, sehingga ber itu kalau bisa semakin kecil, semakin rendah nilainya itu akan semakin bagus dan semakin stabil. Jadi kalau misalkan sobat melihat yang bagian atas RF level atau sinyal, mungkin tempat sobat ya, atau quality itu lebih baik semakin tinggi. Kalau untuk ber itu lebih kecil lebih bagus, karena ibaratnya interferensinya semakin dikit, itu yang kadang bikin macet-macet siarannya ya. Oke, itu tadi videonya sob, semoga membantu sobat yang sedang mencari siaran digital nih, yang puter-puter antena. Jadi sekarang sudah tahu ya, tidak mudah mendapatkan siaran digital itu. Makanya kalau misalkan saya disuruh pilih ya, pilih cari sinyal parabola atau siaran digital, itu saya lebih pilih siaran parabola, termasuk teman-teman teknisi lain, karena siaran parabola, menggunakan parabola itu bisa dibilang ilmu pasti. Jadi pasti dapet, yang penting lokasi rumahnya itu ada tempat buat naruh parabola gitu ya. Kalau misalkan antena itu nggak semua tempat dapat, apalagi yang kawasan dataran rendah gitu ya, itu agak susah, lembah gitu ya. Kalau perumahan di Depok tuh banyak yang lembah, itu otomatis si antena nggak akan bisa maksimal. Apalagi siaran digital masuk ke sana, itu ibaratnya udah dead zone ya. Jadi sinyalnya nggak akan masuk ke dalam sana. Jadi solusi bagi sobat yang tidak terjangkau oleh siaran digital ya, salah satunya adalah dengan antena parabola. Jadi sekarang ada parabola besar, ada parabola mini ya, tinggal disesuaikan kebutuhan sobat aja. Oke, semoga videonya bermanfaat dan membantu sobat. Jangan lupa like-nya, dan yang sudah mempraktekkan silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa kembali, wassalamualaikum.